Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai membeli khasiat. Pernahkah kita melihat antrean pembeli jamu di sebuah kedai jamu? Dan pernahkah kita melihat seseorang yang meminum jamu sambil memencet hidungnya sendiri? Tanda bahwa dia tak tahan dengan aroma jamu tersebut. Mengapa hal itu dilakukan? Bukankah jamu rasanya tidak enak? Dan mengapa harus membayar? Tujuannya cuma satu, yaitu khasiat. Khasiat dari jamu yang dibutuhkan, bukan rasanya. Hal ini sangat berbeda dengan makanan lezat. Banyak pemburu makanan lezat mengeluarkan banyak uang, bahkan mungkin menempuh jarak yang jauh hanya untuk memburu rasa, bukan khasiat. Bagi para pemburu rasa, khasiat itu tidak penting. Bagi pemburu khasiat, rasa itu tidak penting. Bagi pemuja citra diri, jati diri itu tidak penting. Demi penampilan, seringkali kita mengabaikan rasa atau kualitas diri. Padahal kualitas adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Orang yang berkualitas adalah orang yang berprestasi di dalam bidang apapun. Wajah tampan, gagah, dan keren tidak jaminan bila tidak cakap memimpin perusahaan. Tubuhnya yang kecil mungil tidak menghalangi Habibie untuk menjadi orang besar, untuk mencapai prestasi yang tinggi di dunia penerbangan. Suatu prestasi yang hingga saat ini sulit untuk ditandingi di dunia ini. Manusia yang baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kualitas kebaikan seseorang diukur seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Paiman adalah warga desa biasa, namun karena idenya menampung kotoran sapi yang kemudian diolah menjadi kompos, yang kemudian diolah menjadi kompor gas bagi seluruh penduduk di desanya, membuat dia menjadi orang yang paling dihargai di desanya. Demikian juga Pak Marno yang berjasa mengalirkan air sungai ke desanya yang berjarak berkilo-kilo, yang telah membuat desanya menjadi subur dan para petaninya menjadi makmur. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik, yang memperoleh penghargaan dari alam semesta, yang menjadi rahmat bagi lingkungannya. Wahai anak-anakku, murid-muridku, mengapa ada orang yang begitu berprestasi, namanya begitu terkenal dan selalu dikenang? Dan mengapa pula ada orang yang sama sekali tidak berguna? Lalu, di manakah posisi kita? Bila kita adalah seorang yang agamis, atau setidak-tidaknya merasa atau mengaku agamis, adakah prestasi kita bagi keluarga dan lingkungan? Adakah surga dengan segala kenikmatannya selalu menjadi tujuan dan incaran yang utama dari semua kegiatan ibadah kita? Adakah kita selalu membeda-bedakan antara ibadah dan kerja? Bahwa ibadah itu urusan ukhrawi atau urusan akhirat dan surga, sedangkan kerja ada hal yang sangat duniawi dan sama sekali tidak berhubungan dengan akhirat. Adakah kita adalah golongan orang atau abdi yang selalu menghitung-hitung pahala
dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Bila memang iya, hati-hatilah, waspadalah, bahwa orang yang selalu menghitung pahala adalah bukti hamba yang tidak pernah ikhlas atau tidak pernah tulus di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhannya. Mental kita adalah mental selalu menuntut, minta untuk dilayani, minta untuk dihargai, minta untuk dinyamankan oleh orang lain. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur bahwa kita tidak paham kualitas diri, miskin akan prestasi, dan mungkin lebih celaka lagi, selalu ingin dipuji tanpa prestasi, selalu merindukan pujian kosong, suka memuji diri sendiri meski tiada orang lain yang memujinya. Dan biasanya mental-mental seperti ini sangat mudah menyalahkan orang lain, peka terhadap kesalahan-kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan pada diri sendiri sama sekali tidak peduli. Bila kita sering menjumpai kenyataan-kenyataan ini pada orang lain, lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apakah yang kita tahu tentang kualitas diri dan bagaimana cara membentuknya? Kualitas diri adalah diri yang berkualitas, berprestasi, bernilai guna pada diri sendiri dan orang lain, yang tidak terlalu menonjolkan penampilan, tidak haus akan pujian orang lain, dan tentu saja tidak peduli seandainya menjadi pusat perhatian orang lain. Tidak terjebak pada situasi dan kondisi bahwa hidup harus bagaimana nampaknya, namun lebih fokus pada apa yang kita rasakan. Apalah artinya tampak sukses, tampak agamis, tampak bahagia, namun kenyataannya semuanya hanya tampaknya saja. Semuanya sama sekali tidak mewakili hal yang sebenarnya. Bila kita telah mampu mencapai level belajar, maka kita akan selalu meningkatkan kesadaran itu terus-menerus. Dari level yang penting penampilannya menuju pada yang penting rasanya, lalu meningkat lagi menjadi yang penting khasiatnya. Bila memang sesuatu itu memiliki khasiat yang tinggi, maka rasa pun harus dikorbankan. Sebagaimana kita meminum pil, jamu atau herbal demi untuk kesehatan tubuh, demikian pula dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Jika memang kritikan orang lain mengandung khasiat kita untuk koreksi diri, kita terima dan kita syukuri. Jika memang hinaan orang lain terhadap kita menyadarkan kita agar jauh dari pribadi yang hina dan lebih mendorong kita untuk tidak menghina orang lain, maka itu pun kita terima dan kita syukuri. Jika penderitaan yang kita alami menimbulkan khasiat pribadi yang tangguh dan bijaksana, bukankah hal itu adalah anugerah yang harus kita terima dan kita syukuri pula? Kesadaran kita mengenai khasiat akan mendorong kita untuk menghargai segala sesuatu yang kita alami. Bahkan bila perlu, kita membeli khasiat itu, berapapun harganya atau dengan cara apapun kita membayarnya. Bukankah sakit itu berkhasiat? Betapa pentingnya arti sehat. Dan kita harus membayarnya dengan cara mengalami sakit, menerimanya, dan memahaminya. Bukankah penghasilan yang pas-pasan berkhasiat akan kewaspadaan agar kita mengontrol segala pengeluaran? Bukankah tirakat dan laku prihatin memiliki khasiat membentengi diri dari syahwat kenikmatan duniawi? Bila memang kita telah sadar akan makna khasiat atau betapa pentingnya khasiat itu, lalu maukah kita membeli khasiat? Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.